Mana otak? Ini ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kok ngomongin ekonomi? Ya nggak nyambung. Mendingan ngomongin teroris saja, teroris, terong diiris, radikal radikul. Kan biasanya kan ngomongnya gitu, radikal radikul. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngomongin ekonomi. Hah, apa kabar otak? Aduh. Daya beli masyarakat diklaim tidak turun. Oleh siapa? Oleh pengamat ekonomi? Bukan. Oleh pakar keuangan? Bukan. Oleh orang yang notabene mantan Kapolri. Ya elah. Mendingan ngomong aja tuh soal SIM, tuh ada dugaan pungli, ada dugaan korupsi, ngomongin seputar hukum aja dan penegak hukum. Nah, nyambung dah tuh, nyambung ya, nyambung. Tapi ini ngomongin keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Habib Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Kamis 10 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah. Amin, Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak, mana otak? Ini ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kok ngomongin ekonomi? Ya gak nyambung. Mendingan ngomongin teroris saja, teroris, terong diiris, radikal radikul. Kan biasanya kan ngomongnya gitu, radikal radikul. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngomongin ekonomi. Hah, apa kabar otak? Aduh. Daya beli masyarakat diklaim tidak turun. Oleh siapa? Oleh pengamat ekonomi? Bukan. Oleh pakar keuangan? Bukan. Oleh orang yang notabene mantan Kapolri. Ya elah. Mendingan ngomong aja tuh soal SIM, tuh ada dugaan pungli, ada dugaan korupsi, ngomongin seputar hukum aja dan penegak hukum. Nah, nyambung dah tuh, nyambung ya, nyambung. Tapi ini ngomongin keuangan. Ini sama aja artinya orang yang biasa servis HP, ya kan? Tiba-tiba dia disuruh bikin bala-bala, disuruh bikin gehu, ya kan? Gak nyambung lah. Yang biasa bikin kuliner ayam geprek, tiba-tiba disuruh pasang spion motor, ya kan disuruh bikin servis motor, ya ganti oli, mana bisa. Hah, nggak tupoksinya kayak gini, ya kan. Nah, disinilah kita pentingnya punya otak, ya kan, untuk meluruskan buat orang-orang yang otaknya bermasalah, ya kan. Daya beli masyarakat tidak turun, datanya dari mana? Sedangkan BPS bilang, BPS Badan Pusat Statistik bilang datanya memang turun, tapi ini ada orang bilangnya nggak turun. Ya elah. Emang Pak, emang daya beli masyarakat tidak turun, kemiskinan yang turun malah. Kesejahteraan meningkat. Siapa yang meningkat? Para pejabat, ya kan? Apalagi moralitasnya yang turun, ya kan? Hah, jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, lanjutin dah di komentar. Tito Karnavian tegaskan daya beli masyarakat tidak turun, ya. Ya, ini pengamat keuangan mungkin dia ya. Pengamat keuangan, dia pernah sarjana ekonomi mungkin ya. Oke, bisa jadi. Ya, kita bacain aja saudara beritanya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan saat ini ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik dan daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Menurut dia, versi dia, hal ini bisa dilihat dari inflasi yang terjaga pada September sebesar 1,84%. Tolak ukurnya bukan inflasi, tapi deflasi. Deflasi 5 bulan berturut-turut itu yang jadi acuan data, bukan inflasi, ya kan? Kalau lihat inflasi, ya itu sama aja artinya orang bicara nggak pakai ilmu. Dia mengklaim inflasi sebesar 1,84%, inflasi yang bagus, rendah. Saya sampaikan daya beli masyarakat tidak menurun tapi meningkat, kata Tito saat membuka temu karya nasional sekaligus penganugerahan desa dan kelurahan berprestasi 2024 di Bali. Tito menjelaskan, daya beli masyarakat dapat dilihat dari core inflation atau inflasi inti seperti sektor rekreasi, restoran, jasa pendidikan hingga perawatan pribadi. Di bulan September, kata dia, perawatan pribadi jasa mengalami kenaikan sebesar 0,38%. Sementara kenaikan inflasi dan lain sebagainya macamnya, dan itu semua cuma teori versi Tito, ya kan? Sip lah, kalau memang daya beli masyarakat tidak turun, tapi kemiskinan justru yang turun. Sip lah, omongan Tito emang keren. Guru Gembul pun pasti iri sama Tito Karnavian, ya kan? Karena bicaranya pakai logika, mengalahkan Guru Gembul, ya kan? Guru Gembul nggak ada apa-apanya dibandingkan Tito Karnavian, karena melihat daya beli menurun itu berdasarkan inflasi, bukan berdasarkan deflasi yang sekarang faktanya ada 5 bulan berturut-turut.
Oh mungkin yang dimaksudnya Tito ini masyarakat yang nggak turun itu adalah masyarakat yang yaitu daerah SCBD, kawasan elit gitu ya, PIK ya. Yang sarapannya aja bukan kayak kita gini. Kita sarapannya nasi pakai telur ya kan. Kadang pakai bubur ya kan. Kalau orang-orang masyarakat yang ekonominya nggak turun, mungkin masyarakat yang di kalangan elit di BSD, SCBD, di PIK ya kan. Yang sarapannya itu lobster gitu ya. Lobster itu sarapannya bukan lagi makan apa, tapi nanti nih kita nih makan siapa nih? Nah, makan siapa? Mau makan SBY atau mau makan Bahlil atau mau makan AHY nih, ya kan? Bukan lagi makan apa, tapi makan siapa nih, ya kan? Hah. Ya mudah-mudahan lah orang-orang seperti ini nggak diberi kesempatan lagi ngurus negara. Mungkin Tito mantaunya ini mantau daya beli tidak turun. Itu mantaunya Tito mungkin apakah dari pantauan lewat judi online ya kan? Nanya lah, masa nggak boleh nanya. Mungkin bapak ini ngomongnya sambil ngigo ya, baru bangun tidur kali ya, baru bangun tidur. Atau mungkin survei ke tetangganya yang di perumahan elit gitu mungkin. Jadi masyarakat versi orang elit gitu. Ya. Bagaimana menurut saudara? Komentar di kolom komentar. Kan udah jangan jelas banget itu. Ini kita sedang menghadapi ekonomi di mana ekonomi ini adalah lingkaran setan. Gimana nggak lingkaran setan? Orang sistem ekonominya aja riba. Sektor non real itu terus digenjot, ya kan? Sementara sektor real habis sudah. Sektor non real seperti macam saham, obligasi, surat utang negara, kemudian ada kriptoan, bitcoinan, ya kan, onlinean, itu kan sektor non real, malah dimanja. Tapi sektor real, coba saudara sendirilah yang tahu lah, yang paham lah, bagaimana banyak pasar, mall itu pada tutup, ya kan, toko-toko pada tutup, ya kan. Jadi ini lingkaran setan, deflasi 5 bulan beruntun. Ini sengeri ini dampaknya, masih juga dibilang daya beli tidak turun. Coba. Lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Karena sistem ekonomi dari buatan Dajjal. Tidak lain dan tidak bukan adalah Illuminati, Freemasonry, ala-ala Dajjal, ala-ala riba, ya kan? Sedangkan sistem ekonomi yang lingkaran orang-orang baik, ya kan, orang-orang mukmin, itu adalah Baitul Mal. Bukan riba gitu. Baitul Mal yang nanti akan dikelola oleh negara yang tidak lain bukan adalah negara yang berdasarkan Kitabullah dan As-Sunnah, Khilafah Rasidah kan gitu. Pakai sistem ekonomi Baitul Mal. Jadi nggak ada yang namanya kalau udah mata uangnya dinar dan dirham, nggak ada cerita inflasi lah, deflasi, krismon, resesi dan lain sebagainya macam preketek. Kalau masih dipakai juga sistem yang bobrok ini, yang dari Dajjal ini, ya kan, ekonomi riba ini, ya kan. Kok Dajjal mulu bang? Coba saudara tonton dah tuh videonya Ustadz Rahmat Baikuni. Itu ada tuh bagaimana sistem ekonomi yang sekarang ini, sistem ekonomi yang memang disetting untuk memiskinkan umat Islam kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Kita dimiskinkan secara sistem. Nah kembali ke soal tadi ya. Badan Pusat Statistik itu kalau pakai data ya, bicara pakai data ya, bukan pakai cara asumsinya Tito, bukan bicaranya pakai dugaan Tito. Kita bicara pakai data, pakai BPS. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami deflasi pada September sebesar 0,12% secara bulanan, dan ini merupakan deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Ya, kalau 5 bulan berturut-turut ini secara rinci penurunan indeks harga konsumen 106,6 pada Agustus menjadi 105,9. Artinya BPJS itu mencatat secara tahun ke tahun terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%. Malah saking gentingnya kenapa ini harus dibahas 5 bulan deflasi berturut-turut, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno mengatakan deflasi selama 5 bulan berturut ini dapat terjadi karena 3 kemungkinan ya. Bukan karena daya beli masyarakat naik gitu, tapi karena pertama turunnya daya beli turun, faktanya begitu, makanya ada deflasi. Penyebab deflasi ada beberapa kemungkinan, termasuk daya beli masyarakat yang turun. Artinya kalau daya beli udah turun berarti permintaan barang dan jasa itu kan turun, karena orang nggak bisa belanja kan, akibatnya harga-harga turun karena yang belinya jadi berkurang secara drastis. Lebih lanjut, Ketua Apindo ini Pak Sutrisno mengatakan kemungkinan kedua penyebabnya adalah memang adanya penurunan harga barang, komoditas pangan, pokok, beras, telur emang turun. Nah, kemudian ketiga pencatatan yang kurang tepat, ya kan? Sekarang kalau semuanya udah turun dan segala macam ada barangnya, stoknya, tapi kalau masyarakat nggak bisa beli gimana? Ada banyak badai PHK massal, ya kan, di mana-mana PHK. Kemudian ada usia produktif malah rebahan, ya kan, bukannya dipekerjakan sebagai lapangan kerja, ya kan, usia produktif malah rebahan, ya kan, banyaknya pengangguran, ya kan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi bajingan tolol kan. Kalau udah jadi bajingan tolol, tentulah orang-orang mikirnya tolol, udah mikir tolol, apa mikirnya? Ujung-ujungnya nyusahin lagi negara, angka kriminalitas meningkat kan gitu. Nah harusnya hal-hal seperti ini yang mudah dibaca oleh orang yang selevel menteri.
Nah, kalau orang selevel menteri masih ngomong juga daya beli masyarakat tidak turun, dipertanyakan kapasitasnya sebagai menteri itu ngapain aja gitu kan. Udahlah, mending fokus aja urusin teroris, radikal. Enggak gitu, pokoknya salah HTI, EPI, hilafah. HTI, EPI, hilafah. Pret, pokoknya itu aja urusin. Jadi nggak usah bicara ekonomi. Kalau bicara ekonomi yang bukan makomnya, malah nanti tambah runyam. Nah inilah yang Nabi SAW pernah nubuahkan 14 abad yang lalu. Akan datang di akhir zaman itu kepemimpinan Ruwaibidah. Sahabat nanya, apa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah adalah kepemimpinan orang-orang bodoh, ya kan? Kepemimpinan orang-orang bodoh yang mereka orang bodoh ngurusin urusan umat banyak. Itulah Ruwaibidah. Ya semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin yang soleh, bukan Ruwaibidah. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang akal sehat, bukan pemimpin bodoh, ya kan? Yang bisa ngurusin rakyat dan ngurusin umat, ya kan? Amin, Allahumma amin. Tentunya dengan sistem ekonomi Islam, bukan sistem ekonomi riba yang basisnya sektor non real, saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya, preketek itu. Tapi benar berdasarkan sektor real. Pasar-pasar tuh dihidupin lagi, UKM tuh dibangkitkan lagi. Ini boro-boro bicara UKM yang ada aja tutup gitu. Diserbu dah dari serangan orang-orang Tiongkok gitu kan, barang impor. Gimana mau daya beli naik, ya kan? Pedagang udah UKM udah kecil dihantam pula sama barang impor. Nah itu harusnya Tito ngomongnya kayak gitu, barang impor yang notabene itu harus dibatasi gitu. Bukan malah bicara masyarakat daya belinya naik dan lain sebagainya macamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.